Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rekombinasi DNA, 2. Fusi sel, 3. Penggunaan plasmid, dan 4. Transplantasi inti. Rekayasa genetika bertujuan untuk mengubah sifat genetik makhluk hidup dengan cara mengubah materi genetik, yaitu melalui proses. Nah, kita cari yang pertama rekombinasi DNA. Jadi jelas bahwa rekombinasi DNA adalah penggabungan DNA. Jadi DNA-nya ini direkombinasi. Misal pada rekombinasi DNA, misal gen pada organisme lain kemudian disatukan atau dikombinasikan dengan plasmid sebagai vektornya. Kemudian gabungan antara gen lain dengan plasmid inilah yang dinamakan rekombinasi DNA. Jadi rekombinasi DNA ini benar, yaitu mengganti atau mengubah materi genetik. Kemudian yang kedua adalah fusi sel. Apa itu fusi sel? Yaitu contohnya pada pembuatan antibodi monoklonal. Nah, pada antibodi monoklonal ini terjadi penggabungan antara sel yang menghasilkan antibodi yang telah diisolasi difusikan dengan sel tumor. Jadi terjadi penggabungan antara inti selnya tumor dan antibodi. Kemudian dikembangkan atau membelah secara terus-menerus sehingga dihasilkan antibodi dalam jumlah yang banyak. Nah, maka yang fusi sel ini juga benar. Kemudian penggunaan plasmid. Contohnya ini pada pembuatan insulin. Nah, pada pembuatan insulin ini itu terjadi penggabungan antara DNA manusia yang mengkode insulin digabungkan dengan plasmid bakteri. Nah, penggabungannya ini kemudian ditanam pada bakteri sehingga dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Maka juga terjadi perubahan materi genetik. Kemudian transplantasi inti, contohnya itu seperti pada ini atau biasa disebut dengan cloning inti, yaitu ketika ada suatu sel somatik atau sel tubuh, kemudian diambil intinya, kemudian ada sel telur, kemudian dibuang intinya dan ditanam pada sel telur itu. Jadi ini adalah inti selnya sel somatik dan luarnya adalah sel telur, kemudian diklon. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di sini tidak terjadi perubahan materi genetik karena genetiknya itu tetap dari sel somatik, tidak digabungkan dengan sel telur. Jadi yang 4 salah.